akan terjadi di mana di situ masih banyak orang yang bertaubat, minta ampun, beristighfar sama Allah. Nah, jangan kasih aktor lah. Dikurangi ya. Ya iya Mas Asmi kan, kalau kita 100% mau meninggalkan maksiat itu nggak mungkin, mustahil. Mustahil. Manusia itu pasti tempatnya dosa. Salah. Tapi setidaknya kurangilah, gitu ya. Yang biasanya suka boncengan, jangan dulu deh, gitu. Iya kan? Ya Rob. Oke teman-teman semuanya, judul pada saat ini sangat menarik, yaitu hidup jujur no hoax. Hidup jujur no hoax. Kejujuran itu sangat penting dalam hidup teman-teman semuanya. Mengapa begitu? Mengapa demikian? Karena dengan jujur hidup kita bisa menjadi aman, bisa menjadi damai, dan juga insya Allah menjadi ladang dakwah bagi kita. Karena ketika kita sudah meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah menyemayamkan dalam hati dan pribadi kita akhlak Rasulullah, maka semuanya akan menjadi dakwah, ya kan? Apalagi zaman saat ini ya, zaman akhir ini banyak sesuatu yang diada-ada, ya, kayak nyanyian itu, yang ada menjadi tiada, yang tidak ada menjadi ada. Pokoknya semuanya serba improve. Hidup ini serba improve teman-teman semuanya. Ada kala berita yang viral kemudian diimprove sedemikian rupa sehingga bisa meminat para audiens, ya. Dan akhirnya dari mulut ke mulut kan udah beda. Kayak dulu ya kalau dulu tuh. Tapi kalau dulu tuh masa saya masih kecil kalau beritanya gini ya gini gitu, nggak ada hoax. Hoax ini kan bahasa baru-baru ini. Emang udah realnya kayak gitu ya, alhamdulillah lah. Kita banyak-banyak minta ampun dan minta perlindungan sama Allah dari dari situasi-situasi seperti itu. Semoga kita selalu dijadikan orang yang jujur. Mungkin Mas Asmi bisa menerangkan betapa pentingnya kejujuran dan seperti apa Rasulullah dalam mengamalkan kejujuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berkumpul dengan orang-orang yang benar, gitu kan. Orang-orang yang jujur, minas shadiqin. Yes. Yang shadiq. Di sini ya orang-orang yang jujur itu ketika kita berkumpul sama orang-orang yang jujur, aman hidup kita. Gak mungkin gimana ya? Coba kalau lingkungan kita jujur terus gak kayak sekarang ini, kayak dulu kan aman-aman tentrem. Kalau sekarang kan banyak hoax, kondisinya jadi amburadul banget. Dulu aman, apalagi kasus saya kecil, belum segede ini sekarang. Dulu berita akurat mulu, dan sekarang kan hoax kan masuknya ke fitnah kan ya. Benar. Masuk ke fitnah. Dan lihat sekarang kondisinya kayak gini. Di zaman sih gitu. Makanya itu bahkan ini kan nggak bahasa gaulnya hoax. Kalau bahasa di kitab tuh orang munafik atau orang fasik. Kalau di yang lebih besar itu namanya fitnah, ya, itu bisa berujung seperti itu. Jadi bahaya teman-teman semuanya. Makanya ada pepatah, sepanjang-panjangnya jalan lebih panjang yang namanya mulut. Karena mulut ini gak ada ujungnya, tapi kalau aspal pasti ada ujungnya. Ya, cintaku juga sama kamu gak ada ujungnya kok. Ya itu. Pokoknya iya teman-teman semuanya. Kalau kita sudah mengamalkan yang namanya kejujuran, aman insya Allah hidup kita. Kita banyak disenangi oleh orang insya Allah, ya. Ada cerita itu simbolnya orang muslim. Benar. Ya, Allah paling suka sama orang yang jujur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikum lima sami'." Ya, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikum lima sami'. Cukup baginya dikatakan sebagai pendusta ialah orang yang selalu menyampaikan apa yang ia dengar.
Paham nggak sampai sini? Cukup dikatakan orang itu sebagai orang pendusta, ialah orang yang selalu menyampaikan kabar apapun yang ia dengar. Dengar ini langsung disampaikan, dengar ini langsung disampaikan, dengar ini Nggak langsung disaring dulu. Benar, masih nggak disaring dulu ini bener apa enggak, ini sahih apa enggak, hasan apa enggak, dhaif apa enggak, gitu kan. Jadi nggak gitu sekarang ini, nggak ada penyaringan. Jadi dengar kabar sedikit, katanya dia itu hamil, katanya dia tuh gini. Sekarang orang katanya lebih tuh percaya hati-hati. katanya daripada nyatanya, ya kan? Bener. Nah ini bagus nih. Jangan terlalu pada katanya, jangan terlalu percaya pada katanya, kata. Iya. Tapi harus percaya pada nyatanya. Nyatanya seperti apa dulu gitu. Jangan hanya katanya gitu. Canu lono. Kecuali boleh kita percaya sama orang itu, terkecuali memang orang-orang itu memang minas shodiqin, orang-orang yang jarang untuk berkata yang senonoh atau tidak sesuai dengan realita. Kalau sepertinya kiai ya, kiai kan insya Allah min hadis suduk, dari golongan-golongan orang yang jujur. Beliau kalau berfatwa ya kita harus percaya karena beliau ulama ya. Karena kita mau ikut siapa kalau bukan mau ikut ulama, ya kan? Mau ikut maling. Iya makanya. Jadi itu zaman sekarang sudah sampai udah kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup baginya dikatakan orang pendusta, ialah yang selalu menyampaikan kabar yang ia dengar. Nah, sekarang udah nyampe nih. Sekarang udah nyampe, dengar kabar apapun ya. Kabar penting atau enggak penting pasti nyampe. Pasti nyampe sudah dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, hingga akhirnya terjadilah sebuah fitnah. Terkadang tidak sesuai realita, gitu kan? Alhamdulillah. Itu bisa membahayakan. Ada juga sabda Rasulullah SAW, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, fitnah itu realitanya, jalannya fitnah itu yang pertama dari mulut ke mulut, yang kedua dari telinga ke telinga. Habis itu terjadilah yang namanya fitnah. Nah, fitnah itu bisa berujung yang namanya kematian. Kalau masalahnya sudah sangat fatal, matinya bisa nadrok, insecure atau segala macam. Akhirnya dia bunuh diri, dan ada kecemburuan sosial karena fitnah itu akhirnya saling membantai. Alhamdulillah, sudah sampai sekarang ini. Ya, betul. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Maka saya teringat dengan ceritanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika beliau sama ibunya diperintah untuk menuntut ilmu. Di pertengahan jalan beliau dijegat oleh para perampok. Ya, dirampok semuanya, yang sama beliau, yang tua, yang muda dirampok semua sama perampok itu. Akhirnya si perampok itu pergi ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu itu beliau masih kecil, tapi akhlaknya sudah Masya Allah. Ditanya, Bulan, anak kecil, kamu bawa uang? Kata perampok. Bawa. Di mana? Ini di belakang baju saya. Beliau pakai jubah, diceritanya tuh. Dan dijahitkan sama ibunya uangnya. Akhirnya, berapa uangmu? Sekian. Ternyata dilihat sama perampoknya, bener. Oh, uangnya kok sekian? Bener. Anak